Pengadilan Kriminal Internasional akhirnya merilis surat perintah penangkapan Benyamin Netanyahu terkait serangan Israel yang tak berkesudahan di Gaza. Namun mungkinkah Netanyahu ini bisa ditangkap dan diadili? Kita diskusi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi jadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional. Tak hanya Netanyahu, petinggi Hamas juga ikut masuk jadi buronan. Tapi mungkinkah Netanyahu ditangkap dan diadili atas kejahatan perang? Pengadilan Kriminal Internasional akhirnya merilis surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu terkait perang di Gaza. Netanyahu dituding melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Selain Netanyahu, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan Kepala Militer Hamas, Muhammad Deif. Netanyahu langsung merespon surat penangkapan atas dirinya dan bilang kalau tuduhan kejahatan perang kepadanya sama sekali tidak berdasar. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. Sebagian negara menyambut baik keluarnya surat penangkapan Benjamin Netanyahu, tapi Amerika Serikat bilang Pengadilan Kriminal Internasional tidak punya yurisdiksi atas permasalahan di Gaza. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. Tidak hanya Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, tapi juga ada pejabat Hamas yang lain, yakni Kepala Militer Hamas yang bernama Muhammad Deif yang turut masuk dalam daftar buronan ICC. Apa alasannya pejabat Hamas ini ditangkap? Mahkamah Internasional mencoba untuk bersifat netral. Artinya dia sama ya, diukur dari apa yang terjadi kemudian korbannya ya tanpa menunjukkan keberpihakan pada satu negara atau bangsa atau pihak yang sedang konflik. Memang menjadi tidak adil ya, karena kan tidak dilihat bahwa siapa sebenarnya korban, bagaimana kemudian terjadi puluhan tahun ya penindasan kepada rakyat Palestina. Nah, sekarang seberapa besar kemungkinan Benjamin Netanyahu bisa ditangkap dan diadili atas kejahatan perang? Ini tidak akan ada penyelesaian ya. Karena Israel itu memang menandatangani Statuta Roma tanggal 31 Desember, tapi dia itu tidak melakukan ratifikasi. Jadi dia hanya taken untuk keperluan administratif, tapi hukum internasional itu baru berlaku setelah adanya ratifikasi dari pemerintah Israel sendiri. Dalam hal ini dikonsultasikan dengan parlemennya Israel atau Knessetnya. Dan untuk itu kita harus lihat bahwa sudah ada 125 negara yang meratifikasi Statuta Roma itu. Dan Israel itu tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi. Jadi dalam hal ini ICC tidak mungkin mencari-cari Perdana Menteri Netanyahu maupun juga Menteri Pertahanan Israel. Dan juga Hamas itu bukanlah sebuah negara. Dan Hamas tidak bisa menandatangani sebuah statuta PBB. Menangkap dan mengadili Benjamin Netanyahu memang bukan perkara mudah. Masih ada sekutu Amerika Serikat yang selalu setia membela Netanyahu dan Israel. Tapi dengan keluarnya surat penangkapan, setidaknya ada keseriusan dari Pengadilan Kriminal Internasional menyikapi perang di Gaza. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.